Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana. Saya guru mata pelajaran akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya, yaitu membuat sumber video belajar akidah akhlak. Dalam hal ini saya akan membahas yaitu materi akidah akhlak di kelas 7. Pada kesempatan ini yaitu di bab 2 tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentunya kita harus mempelajari peta konsep untuk mencocokkan, mengklasifikasikan terkait macam-macam sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah dalam peta konsep di sini saya mengkonsepkan yang pertama pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang keempat bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sifat-sifat Allah itu secara definisi di sini didefinisikan bahwa sifat-sifat Allah itu sifat ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada suatu zat, sesuatu yang diberi sifat. Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terdiri dari ada sifat wajib, mustahil, dan sifat jaid. Macam-macam sifat Allah, ada beberapa macam sifat-sifat Allah. Di sini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaid Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sifat wajib, contoh kita ambil satu yaitu wujud. Sifat mustahilnya yaitu Adam. Itu perbandingan daripada sifat-sifat Allah. Arti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, arti sifat wajib, arti sifat mustahil, dan arti sifat jaid. Kita ambil contoh wujud, dari itu ada. Itu masuk ke dalam sifat wajibnya. Nah, sementara sifat mustahilnya tidak ada. Dalam hal ini bisa dikatakan atau bisa kita asumsikan atau bisa kita definisikan atau bisa kita pahami bahwasannya Allah itu memiliki sifat ada. Tetapi mustahil bagi Allah itu tidak ada. Karena kenapa? Dalam hal ini bisa kita identifikasi, bisa kita analisis segala isi yang ada di dunia ini, termasuk dunia itu sendiri, itu adalah karyanya Allah, hasil daripada ciptaan Allah. Jadi sangat mustahil bagi Allah itu tidak ada. Artinya terus kita masuk ke sifat jaidnya. Nah, mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, itu sifat jaidnya. Nah, arti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh lagi mendengar. Kita ambil sampel mendengar. Arti sifat mustahilnya tuli, lawan katanya daripada mendengar. Sangat mungkin atau bisa dimungkinkan atau bisa diyakini Allah itu maha mendengar. Akan tetapi sangat tidak mungkin Allah itu memiliki sifat tuli atau tidak mendengar. Kenapa? Karena semua isi hati makhluknya, termasuk doa-doa yang disampaikan oleh makhluknya kepada Allah itu, secara kita meyakininya sesuai dengan
keyakinan kita Allah itu maha mendengar atau mendengar keluh kesah umatnya. Nah selanjutnya sifat wajib melihat. Allah maha melihat, jangankan yang kelihatan nyata, bahkan yang tersembunyi pun, yang tidak diketahui oleh makhluknya, termasuk kita umat manusia, itu Allah melihat. Nah mustahilnya Allah tidak akan buta. Allah tidak buta, walaupun kita menyembunyikannya, tetap Allah itu melihat. Nih sifat mustahilnya. Kita lanjut ke page 2, perilaku beriman kepada Allah atau kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang makhluk, ketika seorang manusia yang mengakui dengan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia itu sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tentunya harus percaya dan yakin terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang artinya, kalau orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah selalu rendah hati, tidak sombong. Karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, taat beribadah dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pada sifat-sifat Allah akan selalu taat dalam beribadah. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah, khususnya ibadah mahdoh atau ibadah fardu dalam keadaan apapun. Dan selalu mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah, walaupun itu bersifat cobaan dan yang lainnya. Masuk ke identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Bukan hanya bersifat wujud, wajib, mustahil, dan jaid. Akan tetapi ada klasifikasi sifat Allah, yaitu ada sifat nafsiyah. Apa sih yang masuk ke dalam sifat nafsiyah, yaitu wujud? Apa sih yang masuk ke dalam sifat salbiyah? Kidam, bako, muhalafatulil hawadisi, kiamuhu binamsi, dan wahdaniyah. Yang selanjutnya masuk ke dalam sifat ma'aninya Allah, kudrah, irodah, ilmu hayat, sama, basor, dan kalam. Itu masuk ke dalam klasifikasi sifat ma'aninya Allah. Maknawiyahnya qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Yang artinya nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang langsung berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala secara vertikal langsung dengan Allah. Kalau salbiyah, sifat yang meniadakan, menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita ambil contoh sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah kita ambil contoh wujud. Itu berhubungan langsung dengan Allah karena Allah itu maha ada. Penolakannya, salbiyahnya, yaitu
tidak ada. Yang artinya Allah tidak mungkin tidak ada. Sifat yang meniadakan menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah. Tidak ada itu tidak sesuai bagi Allah, karena Allah itu ada menurut sifat wajibnya Allah, yaitu wujud. Ma'ani, sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera abstrak, yang artinya kita merasa yakin bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Abstraknya itu yang kelihatan itu kita melihat isi dunia ini beserta isinya, beserta makhluknya dan yang lainnya kelihatan oleh mata kita, terdengar oleh indera pendengaran kita, itulah salah satu sifat ma'aninya Allah, sehingga kita merasa yakin terhadap adanya Allah. Maknawiyah, sifat yang menguatkan sifat ma'ani, yakin bahwa sifat ma'ani yang kita lihat yang dilihat oleh panca indera kita itu ada, itu yakin. Yang meyakinkan apa? Maknawiyahnya. Nah, masuk ke bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh sifat wajib. Apa sih bukti kebenaran sifat wajib itu? Pertama, kita ambil contoh dalam sifat wajib itu wujud. Yang menjadi bukti kebenaran sifat Allah, wujud, adanya alam, pasti adanya yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qidam, terdahulu, paling utama, paling pertama. Apa sih bukti kebenarannya ke dalam sifat qidam itu? Adanya ciptaan, pasti ada yang terlebih dahulu sang pencipta. Jadi bisa kita yakini kalau ada sesuatu barang yang dibuat, berarti barang tersebut ada yang terdahulunya yang dibuat atau ada yang membuatnya. Seperti itu. Bako, yang artinya kekal. Apa yang bisa membuktikan bahwa kekal Allah itu kekal? Bukti kebenarannya. Kita ambil contoh, benda yang ada di dunia, gunung yang menjulang tinggi, ada rusaknya, ada erosinya, ada meletusnya. Rusak berarti itu tidak kekal. Semua benda di dunia pasti rusak, tapi Allah maha kekal. Kita ambil contoh 3 aja. Yang selanjutnya silahkan baca oleh teman-teman sekalian. Di poin selanjutnya, masih dalam kaitan sifat wajib Allah. Bukti kebenaran sifat wajib Allah, kita ambil contoh lagi. Kalau tadi di poin 1, kita ambil contoh sama. Sama itu artinya Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar tanpa batas dan jarak. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakkan kaki, dimanapun kita ngomong, dimanapun kita berkeluh kesah, berdoa meminta sesuatu kepada Allah, Allah maha mendengar walaupun kita itu ada di dalam peti yang tertutup. Sementara manusia ada batas jarak yang didengar. Itu bukti kebenarannya. Nah, setelah kita mempelajari, membaca dan yang inilah kumpulan-kumpulan atau rangkuman macam-macam sifat Allah. Apa sih macam-macam sifat Allah itu? Nah, macam-macam sifat Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sifat wajib, yang kedua sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang pasti layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang pasti tidak ada atau tidak layak bagi Allah. Sementara sifat jaiz,
bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan ada atau tidak ada, itu adalah sifat jaid, tergantung daripada kemauan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai kondisi. Tetapi menolak ke dalam sifat mustahil. Identifikasi sifat-sifat Allah itu ada 4, ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, itulah paparan materi yang dapat saya sampaikan dari sumber belajar ini. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semua yang mendengar, yang melihat, yang membaca. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.